Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alni Najwiah dengan nomor NIM 242510111072, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Psikologi Agama dengan judul Psikologi Agama sebagai Disiplin Ilmu. Lanjut, yang pertama ada definisi psikologi agama. Psikologi agama adalah studi ilmiah yang mengkaji hubungan antara aspek psikologis manusia, meliputi pikiran, emosi, motivasi, kepribadian, dan perilaku dengan sistem keagamaan. Nah, disiplin ini tidak menilai kebenaran suatu agama saja, melainkan mempelajari fungsi psikologis dari pengalaman dan praktik keagamaan. Selanjutnya ada sejarah perkembangan tahap awal. Yang pertama ada pada akhir abad 19 sampai awal abad ke-20, di mana William James ini menerbitkan karyanya yaitu The Varieties of Religious Experience yang menjadi tonggak penting psikologi agama. Terus yang kedua ada pendekatan fenomenologis. Nah, di mana James ini mengkaji atau meneliti pengalaman keagamaan secara fenomenologis yang fokus pada pengalaman subjektif individu dalam beragama. Nah, yang ketiga ada kebutuhan makna hidup. Agama ini dipandang sebagai respon terhadap kebutuhan manusia akan makna hidup dan transendensi. Lanjut, ada sejarah perkembangan tahap pembentukan. Yang pertama itu ada pada pertengahan abad ke-20, di mana membedakan cara seseorang menghayati dan mempraktikkan agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada orientasi intrinsik, di mana individu menginternalisasi ajaran agama dan menjadikannya panduan hidup yang otentik. Nah, yang ketiga ada orientasi ekstrinsik, di mana agama digunakan secara instrumental untuk kepentingan di luar nilai spiritual itu sendiri. Nah, berarti kontribusi Gordon W. Allport ini menjadi tonggak penting. Nah, Allport ini memperkenalkan konsep agama sebagai kebutuhan intrinsik dan membedakan antara orientasi agama ekstrinsik, yaitu menggunakan agama sebagai alat untuk tujuan lain seperti status sosial atau keamanan, dan intrinsik, yaitu agama menjadi bagian integral dari identitas dan nilai hidup individu. Selanjutnya ada sejarah perkembangan pada tahap kontemporer. Nah, mulai dari akhir abad ke-20 hingga sekarang, disiplin ini semakin berkembang dengan berbagai pendekatan dan fokus studi yang lebih beragam. Nah, di mana yang pertama itu ada hubungan agama dengan kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis. Yang kedua, perkembangan spiritual sepanjang rentang kehidupan manusia. Selanjutnya, pengaruh budaya terhadap pengalaman dan praktik keagamaan. Dan yang terakhir, ada pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Selanjutnya ada ruang lingkup studi psikologi agama. Menurut Jalaluddin pada tahun 2021, ruang lingkup psikologi agama mencakup yang pertama ada pengalaman keagamaan. Pengalaman keagamaan ini seperti berdoa, meditasi, dan pengalaman mistis dan dinamika psikologis di baliknya. Berarti
meliputi praktik doa, meditasi, dan pengalaman mistis yang dialami individu dalam perjalanan spiritualnya. Yang kedua ada perkembangan jiwa keagamaan, di mana menelusuri bagaimana pemahaman dan praktik keagamaan berkembang dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Selanjutnya ada transformasi spiritual. Setiap tahap kehidupan membawa perubahan unik dalam cara seseorang memahami dan menghayati agamanya. Lanjut, ruang lingkup studi 2. Ini berarti lanjutan dari yang ruang lingkup studi psikologi agama. Langsung saja. Yang pertama, atau mungkin kita bisa sebut yang keempat dari yang ini. Nah, yaitu hubungan kepribadian dan sikap keagamaan. Nah, bagaimana tipe kepribadian mempengaruhi cara seseorang menghayati dan mengekspresikan keyakinan agamanya. Selanjutnya ada pengaruh budaya, pendidikan, dan lingkungan sosial. Nah, faktor eksternal yang membentuk pemahaman dan praktik keagamaan individu dalam konteks masyarakat. Nah, selanjutnya ada agama dan kesehatan mental, mengkaji dampak positif dan negatif agama terhadap kesejahteraan psikologis, termasuk konflik dan keraguan beragama. Selanjutnya ada pendekatan psikoanalitis. Erich Fromm membedakan dua jenis orientasi keagamaan. Nah, yang pertama itu ada agama otoriter, di mana menekankan kepatuhan mutlak kepada otoritas yang lebih tinggi, di mana manusia merasa kecil dan tidak berdaya. Berarti Fromm ini dalam psikoanalisa dan agama ini menjelaskan bahwa pendekatan ini melihat agama sebagai bentuk ekspresi dan kebutuhan psikologis manusia yang mendalam, seperti kebutuhan yang akan merasakan keamanan, rasa memiliki, dan makna hidup. Dimana Fromm ini yang pertama kan tadi ada agama otoriter, yaitu mengendalikan individu melalui aturan dan kekuasaan luar. Yang kedua ada agama humanis, berfokus pada pengembangan potensi manusia, cinta kasih, dan pencapaian kekuatan diri. Selanjutnya ada pendekatan kepribadian. Pendekatan kepribadian dalam psikologi agama mengkaji hubungan antara karakteristik kepribadian individu dengan orientasi keagamaan mereka. Nah, Gordon W. Alford membedakan dua orientasi utama, yaitu intrinsik dan ekstrinsik, yang mencerminkan bagaimana seseorang menginternalisasi dan mempraktikkan keyakinan agamanya. Yang pertama ada orientasi intrinsik, yaitu individu menjadikan agama sebagai nilai hidup utama, menunjukkan integritas tinggi dan sikap toleran terhadap perbedaan. Yang kedua ada orientasi ekstrinsik. Individu menggunakan agama sebagai alat untuk tujuan lain, cenderung kaku dan kurang toleran dalam praktik keagamaan. Lanjut ada pendekatan perkembangan. Pendekatan perkembangan menekankan perubahan pemahaman dan praktik keagamaan seiring pertumbuhan psikologis individu. James Fowler mengembangkan teori tahapan perkembangan iman yang menjelaskan bagaimana kepercayaan religius berkembang dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Selanjutnya ada pendekatan sosial kognitif.
Pendekatan sosial kognitif memandang agama sebagai sesuatu yang dipelajari melalui interaksi sosial dan proses kognitif. Fokus utama ini meliputi yang pertama ada ajaran dan norma yang ditransmisikan melalui keluarga dan institusi. Selanjutnya ada pengaruh komunitas terhadap pembentukan perilaku keagamaan, proses kognitif dalam memaknai pengalaman religius, dan yang terakhir peran modeling dan pembelajaran observasional. Selanjutnya ada peran psikologi agama, di mana yang pertama itu perannya adalah memahami dinamika diri dalam konteks keagamaan dan pengalaman spiritual pribadi. Yang kedua ada konseling dan terapi untuk menangani konflik batin dan trauma religius. Yang ketiga ada pendidikan agama yang disesuaikan dengan tahap perkembangan psikologis peserta didik. Dan yang terakhir mendorong toleransi dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin dapat disimpulkan bahwa psikologi agama ini berperan penting dalam menjembatani aspek spiritual dan psikologis manusia. Melalui pemahaman yang mendalam, individu dan masyarakat dapat mencapai keseimbangan batin dan sosial yang harmonis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.